الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. أيها الحاضرون
Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Para bapak dan hadirin yang saya muliakan, buat kita yang pernah belajar surah Nabawiyah, meskipun pada tingkat elementer, pasti tahu bahwa misi utama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melaksanakan restorasi akhlak, memperbaiki akhlak umat manusia pada saat itu, dan ajarannya ditinggalkan untuk umat sesudahnya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, begitu katakan. Sebetulnya tidak mengherankan para hadirin kalau Kanjeng Nabi memiliki visi pertama merestorasi moralitas umat manusia. Karena kalau kita perhatikan, kita analisis secara elaboratif tentang sebab-sebab bangsa-bangsa purba ditimpa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua lantaran moralitas mereka yang sudah tidak berada dalam standar tinggi. Umat Nabi Nuh alaihi salam, umat Nabi Ibrahim, kaum Ad, kaum Madian, kaum Samud, semua itu termasuk Fir'aun dan lain-lainnya. Mereka ditimpa oleh Yang Maha Kuasa, yang Al-Quran menyebutnya pengazaban kepada 7 kelompok umat manusia lantaran akhlak mereka yang tidak menunjukkan akhlak mulia. Para hadirin yang saya muliakan, bahwa mereka yang ditimpa petaka itu, seperti kata Mas Harudin Siddiqui, seorang filosof sejarah dari Pakistan, itu bukan karena mereka tidak memiliki asas atau dasar ekonomi yang kuat, bukan lantaran mereka tidak memiliki pasukan militer yang gagah dan perkasa, tetapi salah satu sebabnya seperti tadi saya katakan, karena moralitas mereka yang bertentangan dengan ajaran dan risalah Nabawiyah pada zamannya. Karena itu para hadirin, tepat sekali kalau Bapak BKN menugaskan satu berbicara tentang akhlak pemimpin menurut Islam. Mengapa pemimpin? Karena pemimpin itulah hadirin yang saya muliakan, yang memiliki pengaruh besar terhadap anak buahnya. Pemimpin itu pula lah yang akan mempengaruhi perilaku rakyat atau masyarakatnya. Ada peribahasa mengatakan, ikan busuk dimulai dari kepalanya. Itu menunjukkan kalau sekalian akhlak para pemimpin baik, insya Allah akan melahirkan masyarakat yang baik. Sebaliknya kalau sekalian akhlak para pemimpin tidak baik, maka itu akan mempengaruhi masyarakatnya juga tidak baik dalam akhlak dan kelakuannya. Sekali lagi itulah sebabnya Kanjeng Nabi bukan sekedar beliau bertugas untuk memuliakan, memperbaiki akhlak-akhlak yang baik, tetapi juga Rasul ditunjuk oleh Allah untuk menjadi teladan dalam membumikan dan mengaktualisasikan akhlak mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada buat kalian semua pada diri Rasulullah SAW uswah yang baik. Nah, yang jadi persoalan buat kita para hadirin yang saya muliakan, mana saja akhlak-akhlak mulia yang oleh Rasulullah dicontohkan
terutama buat mereka yang memiliki kedudukan strategis di tengah-tengah masyarakat. Saya mencoba menginventarisir paling tidak ada 7 atau 6 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sekarang. Pertama, Kanjeng Nabi sebagai pemimpin, dia berupaya untuk mentransparansikan diri, melepaskan dari berbagai mitos yang menyelubungi dirinya sendiri. Dia tampil transparan di hadapan umatnya sendiri. Pada saat terjadi gerhana matahari, orang ribut bahwa matahari itu terjadi gerhana lantaran wafatnya Ibrahim putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Tapi Nabi tidak mau membiarkan keyakinan umatnya menyimpang dari tauhid yang benar. Nabi tidak mau diliputi dengan mitos-mitos yang merusak akidah. Lantaran itu beliau mengatakan, para sahabat, ketahuilah oleh kalian bahwa matahari dengan bulan itu tidak akan terjadi gerhana lantaran kematian seseorang atau lantaran kelahiran seseorang. Antara keduanya adalah ayat-ayat kekuasaan Allah. Jangan kalian sembah keduanya. Allah lah yang harus kalian sembah, satu-satunya Tuhan. Itulah hadirin yang saya muliakan, apa yang disebut dengan mentransparansikan diri. Nabi tidak butuh dengan kepercayaan atau barangkali keyakinan yang keliru tentang dirinya yang dibangun oleh masyarakat pada saat itu. Nabi ingin semua umat manusia yang diajak oleh beliau adalah manusia-manusia yang wahid, yang hanya Allah lah yang mesti disembah oleh mereka. Yang kedua, para hadirin yang saya muliakan, contoh Nabi untuk mereka yang memiliki kedudukan strategis di muka bumi ini, Nabi adalah orang yang mendahulukan kepentingan masyarakatnya ketimbang dirinya sendiri. Nabi mengutamakan kepentingan rakyatnya ketimbang kepentingan dirinya sendiri. Ayat Al-Quran yang dalam surah Al-Ahzab Allah cantumkan yang berbunyi, wahai istri-istri Nabi, atau katakan wahai Rasulullah kepada istri-istri kau, andai kata kalian ingin perhiasan dunia, baiklah aku akan cukupkan perhiasan dunia itu, tapi marilah kita berpisah dengan baik-baik saat ini. Tapi andaikan kalian menghendaki keriduan Allah dan Rasulnya, kalian ingin memperoleh kebahagiaan kelak di seberang makam, Allah akan memberikan pahala kepada mereka yang berbuat kebajikan. Itu ada dalam surah Al-Ahzab. Kalau para bapak baca asbabun nuzulnya, itu lantaran terjadi boikot dalam tanda petik dari istri-istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lantaran ketika keluar dari peperangan, Nabi yang semestinya memperoleh ghanimah 1/5, tetapi beliau berikan semua kepada prajurit-prajurit yang sangat membutuhkan. Sehingga ketika beliau pulang ke rumah, tidak membawa sepeser pun uang atau tidak membawa segenggam pun gandum untuk keluarganya. Itulah yang diprotes oleh istri-istrinya. Tetapi marilah kita baca di balik itu semua. Kenapa Nabi sampai harus dibalik roh? Kenapa sampai harus ada ayat Al-Quran menawarkan kepada istri-istrinya, kalau ingin kekayaan dunia, Rasul akan memenuhinya? Itu semua lantaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan kepentingan anak buahnya ketimbang dirinya sendiri, memprioritaskan kebutuhan rakyatnya ketimbang kebutuhan diri dan keluarganya. Inilah contoh yang kedua buat mereka yang memiliki kedudukan strategis.
Yang ketiga adalah hadirin yang saya muliakan, Nabi selalu berpihak kepada orang-orang kecil. Nabi senantiasa berada di tengah orang-orang yang marginal, di tengah orang-orang yang dipinggirkan, di tengah orang-orang yang kurang beruntung hidup di muka bumi ini. Ketika beliau masih berdakwah di Mekah, beliau dilingkungi oleh rakyat kecil, Bilal, Ammar, Mikdad, dan lain sebagainya dari kelompok budak-budak yang diperdekakan. Sehingga ketika datang tokoh-tokoh Quraisy dan meminta kepada kanjeng Nabi, "Hei Muhammad, kalau sekiranya kau ingin kami menjadi pengikutmu, usirlah orang-orang kecil itu, usirlah orang-orang hina itu." Turun ayat Al-Quran dalam surah Al-An'am, "Jangan kau usir, hei Rasul. Mereka itu adalah orang yang senantiasa menghamba kepada Allah siang dan malam untuk mencari wajahnya, mencari keriduannya." Nabi tetap berada di tengah-tengah orang kecil, walaupun dia tidak memperoleh pengikut dari orang-orang elit. Ini yang ketiga dari Rasulullah, dan ini akhlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sementara yang ketiga, yang keempatnya, Nabi betul-betul mencintai rakyatnya melebihi kecintaan dirinya sendiri. Digambarkan dalam Al-Quran, "Fala'allaka bakhirun nafsa ala atharihim." Sampai-sampai atau hampir-hampir kanjeng Nabi itu terbunuh atau barangkali membunuh diri lantaran ia melihat orang-orang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud para hadirin yang saya muliakan adalah siang dan malam tidak melihat atau tidak memperlihatkan kelelahan dan kecapean. Nabi terus-menerus mengajak manusia karena ingin agar mereka itu beriman kepada Yang Maha Kuasa. Itulah kecintaan Nabi yang sedemikian tinggi kepada umatnya, sampai-sampai beliau tidak pernah istirahat untuk menyampaikan risalah Allah kepada mereka. Sehingga Al-Quran mengatakan, "Harisun alaikum bil mu'minin." Rasul itu sangat ingin agar kalian ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akhlak pemimpin yang kesekian, di mana ia harus mencintai rakyatnya, harus mencintai umatnya, barangkali dalam tanda petik melebihi kecintaan terhadap dirinya sendiri. Kalau benar mau mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, Rasul tidak pernah lewat dan tidak pernah lengah untuk memperhatikan umatnya, walaupun di malam hari ketika umatnya dalam keadaan tidur, dalam keadaan mimpi yang nyenyak. Dengan cara bagaimana para hadirin yang saya muliakan? Dengan doa Rasulullah untuk keselamatan umatnya. Karena itu Nabi pernah mengatakan, sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah mereka yang mencintai kalian dan kalian yang mencintai mereka. Mereka yang berdoa untuk kalian dan kalian berdoa untuk mereka. Tapi seburuk-buruk pemimpin ialah mereka yang membenci kalian dan kalian benci mereka. Kalian tidak pernah berdoa kebaikan untuk kalian, untuk mereka, dan mereka pun tidak pernah berdoa kebaikan untuk kalian. Hadirin, ini sangat penting untuk kita ambil pelajaran bersama. Betapa kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita, sekaligus memberikan contoh kepada kita, walaupun di malam hari tatkala yang dipimpinnya sedang tidur, dia tetap berdoa untuk keselamatan orang-orang yang dipimpinnya. Betapa idealnya kalau kita memiliki pemimpin seperti itu. Kita cinta sama mereka, mereka cinta kepada kita. Kita berdoa untuk keselamatan mereka dan mereka berdoa untuk keselamatan kita bersama. Mudah-mudahan para hadirin yang saya muliakan, orang-orang yang ada
dan memiliki kedudukan strategis di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, bisa melirik bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh sehingga tidak terlalu lama lagi kita memiliki pemimpin-pemimpin seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki akhlak mulia, karena akhlak mereka itulah yang akan mempengaruhi akhlak kebanyakan bangsa Indonesia. Alhamdulillahi al-ihsanari ala haqiqati wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi ahli baitihi wa ikhwati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.